Halo teman-teman sekalian, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Karena kami tidak tahu Anda menonton waktu pagi, siang, atau malam. Bersama saya, Maesari Makpaung, dan teman saya Helga Sinaga. Kami mahasiswa semester 2 dari Prodi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Halo, selamat datang dalam video ini yang akan memperkenalkan kamu pada aliran linguistik tradisional. Dalam video ini, kita akan membahas konsep dasar dan prinsip-prinsip utama aliran linguistik tradisional yang memberikan wawasan tentang struktur dan fungsi bahasa. Mari kita mulai. Bagian 1. Pengantar linguistik tradisional. Definisi linguistik tradisional. Apa itu linguistik tradisional dan mengapa penting dalam mempelajari bahasa? Linguistik tradisional adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dari perspektif struktur dan fungsi. Tujuannya adalah menganalisis dan memahami sistem bahasa serta aspek fonologi atau suara, morfologi atau kata, dan sintaksis atau tata bahasa. Linguistik tradisional menggunakan metode analisis yang sistematis dan kategorisasi unsur-unsur bahasa untuk mengungkapkan aturan dan pola-pola bahasa serta mempengaruhi pemahaman dan penggunaan bahasa. Sejarah dan perkembangan aliran linguistik tradisional. Linguistik tradisional dimulai pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Disiplin ini muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan filologis tradisional yang lebih fokus pada sejarah dan analisis teks kuno. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai salah satu pendiri linguistik modern melalui karyanya yang terkenal dengan judul Course in General Linguistics. Leonard Bloomfield juga berkontribusi dalam bidang ini dengan penekanannya pada analisis strukturalis dan penelitian tata bahasa. Tokoh-tokoh penting. Pengenalan tokoh-tokoh terkenal dalam bidang linguistik tradisional dan kontribusi mereka. Ferdinand de Saussure, seorang ahli bahasa Swiss, dianggap sebagai pendiri linguistik modern dengan karyanya Course in General Linguistics. Leonard Bloomfield juga merupakan tokoh penting dengan kontribusi dalam bidang strukturalisme dan analisis tata bahasa. Konsep utama dalam linguistik tradisional. Konsep yang pertama adalah fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik mempelajari bunyi atau suara dalam bahasa. Dalam linguistik tradisional, fonologi melibatkan identifikasi dan klarifikasi unit bunyi dalam bahasa seperti fonem dan alfon. Fonem adalah unit bunyi yang membedakan makna dalam bahasa, sedangkan alfon adalah variasi bunyi yang terkandung pada konteks atau pengucapan. Melalui analisis fonologi, kita dapat memahami bagaimana suara-suara bahasa dikodekan, dipersepsikan, dan digunakan dalam komunikasi. Morfologi. Morfologi adalah studi tentang struktur dan pembentukan kata dalam bahasa. Dalam linguistik tradisional, morfologi melibatkan identifikasi dan analisis morfem, yaitu unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Morfem dapat berupa kata dasar, afiksi atau imbuhan, atau unsur lain yang berkontribusi pada makna kata. Analisis morfologi membantu kita memahami bagaimana morfem-morfem ini menggabungkan dan membentuk kata-kata yang ada dalam bahasa. Pada konsep ketiga adalah sintaksis. Sintaksis merupakan cabang linguistik mempelajari struktur tata bahasa dan hubungan antara kata-kata dalam kalimat. Dalam linguistik tradisional, analisis sintaksis melibatkan pengidentifikasian dan klasifikasi frasa, klausa, dan tata bahasa dalam bahasa. Melalui analisis sintaksis, kita dapat memahami bagaimana kata-kata disusun dalam kalimat untuk menyampaikan makna yang kompleks. Bagian 3. Prinsip-prinsip utama dalam linguistik tradisional. Strukturalisme. Pengenalan konsep strukturalisme dan bagaimana teori ini diterapkan dalam linguistik tradisional. Strukturalisme adalah pendekatan teoritis dalam linguistik tradisional yang menekankan pada struktur internal sistem bahasa. Ini melibatkan analisis hubungan antara unsur-unsur bahasa dan bagaimana unsur-unsur tersebut membentuk sistem yang teratur. Prinsip kedua adalah analisis semantik.
Pemahaman tentang makna dan analisis makna dalam linguistik tradisional. Analisis semantik dalam linguistik tradisional berfokus pada makna kata, frasa, dan kalimat. Tujuannya adalah memahami sistem makna dalam bahasa dan bagaimana makna diberikan melalui hubungan antara unsur-unsur bahasa. Hubungan dengan linguistik modern. Perbandingan antara linguistik tradisional dengan pendekatan modern dalam mempelajari bahasa. Linguistik tradisional memberikan dasar dan landasan bagi pengembangan pendekatan linguistik modern seperti generatif transformasional dan fungsional. Meskipun ada pergeseran paradigma, banyak konsep dan metodologi dari linguistik tradisional tetap relevan dalam kajian bahasa saat ini. Ciri umum dari aliran linguistik tradisional. Yang pertama, pendekatan struktural. Aliran linguistik tradisional menekankan analisis struktural dalam mempelajari bahasa. Mereka mengidentifikasi dan menganalisis komponen-komponen bahasa seperti bunyi, kata, dan kalimat serta hubungan dan pola yang ada di antara mereka. Yang kedua, fokus pada sistem bahasa. Linguistik tradisional mempelajari bahasa sebagai sistem yang teratur dan memiliki aturan-aturan tertentu. Mereka mencoba mengungkapkan aturan-aturan ini dan memahami bagaimana elemen-elemen bahasa saling berinteraksi dalam sistem tersebut. Yang ketiga, klasifikasi unsur bahasa. Aliran ini cenderung melakukan klasifikasi dan kategorisasi terhadap unsur-unsur bahasa seperti bunyi dalam fonologi, morfem dalam fonologi, dan frasa serta klausa dalam sintaksis. Tujuannya adalah untuk memahami struktur dan fungsi dari unsur-unsur ini dalam bahasa. 4. Pendekatan sinkronik. Linguistik tradisional lebih fokus pada analisis bahasa pada suatu titik waktu tertentu atau sinkronik, daripada melihat perubahan sejarah bahasa atau diakronik. Mereka tertarik pada keadaan bahasa pada saat penelitian dilakukan. 5. Metode analisis formal. Aliran ini menggunakan metode analisis formal dan sistematik dalam mempelajari bahasa. Mereka menggunakan kaidah dan aturan yang ketat untuk mengklarifikasikan, menggambarkan, dan menganalisis unsur-unsur bahasa. 6. Perhatian terhadap struktur internal. Linguistik tradisional cenderung memfokuskan perhatian pada struktur internal elemen-elemen bahasa, seperti fonem dalam fonologi atau morfem dalam morfologi. Mereka mencoba memahami bagaimana elemen-elemen ini terorganisir dan saling berhubungan dalam bahasa. Perlu diingat bahwa ciri-ciri ini adalah umum dan tidak mencakup semua varian dan pendekatan dalam linguistik tradisional. Namun, ciri-ciri tersebut memberikan gambaran umum tentang pendekatan dan fokus aliran ini dalam mempelajari bahasa. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya aliran linguistik tradisional antara lain. 1. Perkembangan kajian bahasa. Aliran linguistik tradisional muncul sebagai tanggapan terhadap perkembangan kajian bahasa pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Saat itu, studi tentang bahasa menjadi semakin penting dan meluas, mendorong perlunya pendekatan sistematik dalam memahami dan menganalisis bahasa. 2. Fokus pada struktur dan fungsi bahasa. Aliran ini muncul dengan fokus pada analisis struktur dan fungsi bahasa. Mereka tertarik untuk mengungkapkan aturan-aturan dan pola-pola bahasa, serta memahami bagaimana bahasa berfungsi sebagai sistem komunikasi yang efektif. Ketiga, reaksi terhadap pendekatan filologis. Aliran linguistik tradisional juga muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan filologis tradisional yang lebih fokus pada sejarah dan analisis teks kuno. Para ahli linguistik ingin mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dan ilmiah dalam mempelajari bahasa. Kontribusi para ahli linguistik terkemuka. Kontribusi dari tokoh-tokoh seperti Ferdinand de Saussure dan Leonard Bloomfield berperan penting dalam perkembangan aliran ini. Karya-karya mereka seperti Course in General Linguistics karya Saussure dan Language karya Bloomfield memberikan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang linguistik tradisional. Yang kelima, perkembangan metode analisis formal. Pengembangan metode analisis formal dalam kajian linguistik seperti analisis fonologi, morfologi, dan sintaksis turut mendorong munculnya aliran linguistik tradisional. Metode analisis ini membantu dalam mengklasifikasikan dan menggambarkan unsur-unsur bahasa secara sistematis. Yang keenam, keinginan untuk memahami sistem bahasa. Aliran ini muncul
karena keinginan untuk memahami sistem bahasa sebagai entitas yang terorganisir. Mereka tertarik untuk mengungkapkan struktur dan aturan-aturan yang mengatur bahasa dalam upaya memahami bagaimana bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi manusia. Faktor-faktor ini saling berhubungan dan berkontribusi dalam munculnya aliran linguistik tradisional. Mereka mencerminkan kebutuhan untuk pendekatan sistematik, ilmiah, dan formal dalam mempelajari bahasa dan menganalisis unsur-unsur bahasa secara mendalam. Keunggulan aliran linguistik tradisional. Yang pertama, pendekatannya yang sistematis. Aliran linguistik tradisional memiliki pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam mempelajari bahasa. Mereka fokus pada analisis struktur bahasa dan memahami aturan-aturan yang mengatur unsur-unsur bahasa. Pendekatan ini mampu dalam memahami hubungan dan pola-pola dalam bahasa. Yang kedua, metode analisisnya formal. Aliran ini menggunakan metode analisis formal yang ketat dalam mempelajari bahasa. Mereka menggunakan aturan dan kaidah yang jelas dalam mengklasifikasikan dan menggambarkan unsur-unsur bahasa. Metode ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis dan memahami bahasa secara lebih terperinci. Yang ketiga, fokus pada struktur internal. Aliran linguistik tradisional memberikan perhatian khusus pada struktur internal elemen-elemen bahasa. Mereka menganalisis bunyi, kata, frasa, dan kalimat secara terpisah dan memahami bagaimana unsur-unsur ini saling berhubungan dalam sistem bahasa. Pendekatan ini mampu dalam memahami struktur dan fungsi bahasa. Kelemahan aliran linguistik tradisional. 1. Keterbatasan pada sisi sinkronik. Aliran ini cenderung fokus pada analisis bahasa pada suatu titik waktu tertentu atau sinkronik, dan kurang memperhatikan perubahan sejarah bahasa atau diakronik. Hal ini dapat mengakibatkan keterbatasan dalam pemahaman tentang perkembangan bahasa seiring waktu. 2. Kurangnya fokus pada faktor sosial dan kontekstual. Aliran linguistik tradisional cenderung kurang memperhatikan faktor sosial, budaya, dan kontekstual dalam mempelajari bahasa. Mereka lebih berorientasi pada analisis struktural dan seringkali tidak mempertimbangkan pengaruh sosial dan kontekstual dalam penggunaan bahasa. 3. Keterbatasan dalam memahami variasi dan pembedaan bahasa. Aliran ini cenderung memiliki fokus yang terbatas pada satu sistem bahasa tertentu dan mungkin tidak mempertimbangkan variasi dan perbedaan bahasa yang ada di antara masyarakat yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang keanekaragaman bahasa dan penggunaannya. 4. Tidak memperhitungkan aspek pragmatik. Aliran tradisional cenderung kurang memperhatikan aspek pragmatik dalam bahasa, yaitu bagaimana konteks, tujuan komunikasi, dan makna yang terkandung dalam interaksi bahasa. Hal ini bisa menjadi keterbatasan dalam memahami penggunaan bahasa dalam situasi nyata. Penting untuk diingat bahwa keunggulan dan kelemahan aliran linguistik tradisional dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan penelitian. Selain itu, perkembangan dalam bidang linguistik telah menghasilkan pendekatan dan aliran lain yang memperluas pemahaman kita tentang bahasa. Nah, kesimpulan. Dalam video ini, kami telah mengenalkan kamu pada aliran linguistik tradisional. Kami menjelaskan pengertian, sejarah, dan konsep utama dalam linguistik tradisional, seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kami juga membahas prinsip-prinsip utama dan hubungan linguistik tradisional dengan pendekatan modern. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aliran linguistik tradisional dan mendorong kamu untuk mengeksplorasi lebih lanjut dalam studi bahasa. Goodbye! Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa.
dari prodi bahasa